Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Transformers: Rise of the Beasts. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang perjuangan para Autobots dan Maximal dalam menghadapi Unicron yang akan menghancurkan bumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Unicron mengirim pasukan robotnya yang disebut Terrorcons untuk menyerang planet para Maximal, yaitu robot Transformers berbentuk binatang buas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Transwarp Key, yaitu sebuah kunci portal ruang dan waktu. Namun, para Maximal tak tinggal diam. Mereka berusaha untuk menjaga kunci tersebut. Kelompok Maximal dipimpin oleh dua robot King Kong. Mereka adalah Appling dan Optimus Primal. Mereka beranggotakan Airazor si robot elang, Cheetor si robot cheetah, dan Rhinox si robot badak. Mengetahui musuh mereka sangat kuat, Appling lalu menyerahkan Transwarp Key kepada Optimus Primal dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari planet Maximal. Sementara dia sendiri akan berusaha menahan para Terrorcons. Appling lalu bertarung melawan pemimpin Terrorcons yaitu Scourge. Dalam pertarungan itu, Appling dengan mudah dikalahkan oleh Scourge yang kemudian mengambil lambang Maximal sebagai trofi kemenangannya. Namun untungnya, Optimus Primal dan yang lainnya berhasil meninggalkan planet tersebut dan pergi ke bumi dengan membawa Transwarp Key. Hal tersebut membuat Unicron sangat marah. Unicron memerintahkan Scourge untuk mencari para Maximal di planet bumi dan merebut Transwarp Key dari mereka. Setelah itu, Unicron memakan planet Maximal tanpa tersisa sedikit pun. Berpindah ke tahun 1994, terlihat seorang pria bernama Noah Diaz. Dia adalah seorang mantan tentara Amerika yang dipecat karena lebih suka menjadi tukang servis elektronik. Namun sayangnya, penghasilannya sebagai tukang servis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Noah tinggal bersama ibunya Brianna dan adiknya Chris yang memiliki penyakit sel di tubuhnya. Sebelum pergi melamar pekerjaan, Noah pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan keringanan pengobatan adiknya. Namun, karena Noah tidak memiliki BPJS, pihak rumah sakit pun tidak bisa membantunya. Setelah itu, Noah pergi ke tempat wawancara kerjanya. Namun sesampainya di sana, ia malah mendapatkan kabar buruk bahwa wawancaranya dibatalkan. Berdasarkan track record Noah yang dipecat sebagai tentara, si bos memutuskan untuk tidak menerimanya. Mengetahui itu, Noah pun menjadi bingung. Bagaimana caranya dia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Kemudian, kita diperkenalkan dengan karakter lain. Dia adalah Elena Wallace, seorang arkeolog muda yang bekerja magang di Museum Nasional New York. Selama ini, dia hanya dimanfaatkan oleh atasannya yang bernama Jillian. Meskipun begitu, dia tetap bahagia karena bisa bekerja di sebuah museum yang besar. Suatu hari, Elena melihat sebuah patung elang yang sangat unik. Patung itu berbentuk seperti Airazor dan memiliki logo Maximal serta kode rahasia di tubuhnya. Malam harinya, Elena diam-diam masuk ke ruangan Jillian untuk menyelidiki patung elang Airazor. Namun, patung itu tiba-tiba hancur setelah terkena sinar pemindai. Di dalamnya terdapat sebuah potongan Transwarp Key yang mengeluarkan cahaya ke langit. Ternyata cahaya itu adalah sebuah sinyal untuk memanggil para Autobots yang selama ini terdampar di bumi. Kembali ke Noah, dia menemui temannya yang bernama Rick yang mengajaknya untuk mencuri sebuah mobil. Sementara Rick menunggu di dalam mobil, Noah menyelinap masuk ke dalam gedung dan mendapati sebuah mobil Porsche berwarna biru. Tanpa dia sadari kalau mobil itu adalah salah satu anggota Autobots yaitu Mirage. Tiba-tiba seorang satpam memergoki Noah yang membuatnya panik kegirangan. Di saat yang sama, Mirage tiba-tiba menjadi aktif setelah Optimus memanggilnya untuk berkumpul di suatu tempat. Mirage pun segera bergegas pergi sambil membawa Noah di dalamnya. Akibat ulahnya, beberapa mobil polisi pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Rick pura-pura nggak tahu dan memilih untuk kabur sendiri. Noah yang nggak tahu harus berbuat apa, dia pun hanya bisa pasrah di dalam ulti Johnson.
Dengan menggunakan skill 2 Hayabusa, mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah itu, Mirage membawa Noah ke sebuah tempat. Noah pun sangat terkejut ketika melihat Mirage berubah bentuk menjadi robot dan berbicara padanya. Tak lama kemudian, Optimus, RC, dan Bumblebee tiba di tempat itu. Noah pun semakin gemeter ketakutan dan hampir pipis di celana. Melihat ada manusia, Optimus pun terlihat sangat kesal. Namun untuk saat ini, mereka lebih mementingkan Transwarp Key karena itu adalah kunci agar mereka bisa kembali ke planet Cybertron setelah 7 tahun terdampar di planet bumi. Untuk mendapatkan Transwarp Key yang sekarang berada di museum, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Mirage selalu memiliki ide. Dia meminta Noah untuk menyelinap masuk ke dalam museum dan mencuri Transwarp Key. Agar Noah mau bekerja sama, Mirage akan mengubah dirinya menjadi mobil mewah, lalu Noah bisa menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Mendengar itu, akhirnya Noah pun mau membantu para Autobots. Singkat cerita, Mirage berubah bentuk menjadi truk pengangkut barang agar bisa melewati gerbang museum. Pada waktu yang sama, Scourge sudah tiba di bumi bersama anak buahnya yaitu Nightbird dan Battletrap. Scourge selalu memadamkan listrik museum dari kejauhan. Hal ini justru memudahkan Noah untuk menyusup ke dalam. Namun ternyata di sana masih ada Elena yang belum pulang. Noah lalu bertemu dengan Elena yang akan membawa Transwarp Key-nya. Noah lalu berusaha membujuk Elena agar mau menyerahkan kuncinya. Dia berkata bahwa benda itu berasal dari planet lain, tetapi Elena tidak percaya dengan perkataan Noah dan menganggapnya sebagai pencuri. Ketika mereka sedang memperebutkan Transwarp Key, tiba-tiba akibat ledakan itu, Elena akhirnya percaya dan menyerahkan Transwarp Key kepada Noah. Scourge selalu mengirim 2 robot kecil untuk merebut Transwarp Key. Sementara di luar, Optimus dan para Autobots datang dan bertarung melawan Terrorcons. Ketika mereka sedang bertarung, Scourge melihat Noah dan Elena yang berhasil keluar dari museum. Scourge selalu menyuruh Nightbird dan Battletrap untuk merebut Transwarp Key. Akibat serangan yang bertubi-tubi, akhirnya Nightbird berhasil mendapatkan Transwarp Key. Sementara itu, Scourge berhasil mengalahkan Optimus dan membunuh Bumblebee yang mencoba menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Airazor muncul dari atas dan menyerang dengan lasernya. Namun sayangnya, Scourge langsung pergi setelah mendapatkan Transwarp Key. Setelah itu, Airazor mengumpulkan para Autobots beserta Noah dan Elena. Airazor menjelaskan tentang Scourge dan pasukan Terrorcons yang tadi menyerang mereka. Airazor berkata bahwa Scourge mendapatkan kekuatan dark energi dari Unicron dan memerintahkannya untuk mendapatkan Transwarp Key. Tujuannya adalah agar Unicron bisa membuka portal ruang dan waktu dan melahap semua planet yang ada di galaksi untuk bertahan hidup. Namun untungnya, Transwarp Key yang tadi didapatkan oleh Scourge hanyalah setengahnya, sedangkan setengahnya lagi berada di tempat lain. Elena berkata bahwa sebelumnya dia telah meneliti simbol-simbol dari patung Airazor dan menyimpulkan bahwa Transwarp Key yang satunya lagi berada di sebuah kuil kuno di Peru. Mendengar itu, Noah pun ingin ikut bersama para Autobots sebab dia ingin melindungi keluarganya dan juga planet bumi. Airazor juga meminta Elena untuk ikut dalam misi karena hanya dialah yang bisa mengantar mereka ke tempat tujuan. Sebelum pergi ke Peru, Noah menyempatkan dirinya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Dia ingin berpamitan dengan adiknya Chris karena perjalanannya akan berbahaya. Namun saat sedang berbincang, tiba-tiba Mirage ketahuan sedang menguping. Alhasil, Chris pun melihat sosok robot alien tersebut. Chris merasa sedih mengetahui kakaknya akan pergi jauh. Namun bagaimanapun juga, Noah tetap harus berangkat sebab keselamatan umat manusia ada di tangannya. Oleh karena itu, Chris berpesan kepada Mirage untuk menjaga Noah baik-baik. Keesokan harinya, Noah bersama Elena dan para Autobots akan segera berangkat ke Peru. Kendaraan yang akan mereka gunakan adalah robot alien tua bernama Stratosphere yang bisa berubah menjadi pesawat.
Dalam perjalanan, Noah dan Elena menjadi semakin akrab karena mereka sama-sama berasal dari kota New York. Noah lalu berkata pada Elena, jika mereka berhasil mendapatkan kuncinya, dia akan menghancurkan Transwarp Key tersebut agar Unicron tidak bisa memusnahkan planet bumi. Meskipun hal itu berarti para Autobots juga kehilangan akses untuk mereka kembali ke planet asalnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Peru dan disambut oleh salah satu Autobots bernama Wheeljack. Wheeljack lalu menunjukkan arah menuju kuil yang dimaksud oleh Elena. Namun sayangnya, kuil itu sedang dikelilingi oleh festival rakyat yang sangat ramai. Noah lalu mengajukan diri untuk pergi ke kuil tersebut dan mengajak Elena sebagai penunjuk jalan. Sementara para Autobots akan berjaga dari kejauhan. Kemudian, Mirage memberi Noah sebuah radio komunikasi yang bisa berubah menjadi senjata otomatis. Tak berselang lama, Noah dan Elena akhirnya berhasil menyusup melewati festival rakyat yang sangat ramai. Dan akhirnya mereka pun sampai di dalam kuil. Elena lalu menemukan sebuah lingkaran dengan simbol maksimal. Melihat itu, Noah pun membantu Elena untuk memutar semua simbolnya. Mereka terkejut saat melihat sebuah tangga menuju bawah tanah. Kemudian mereka pun turun ke dalamnya. Di dalam goa, mereka menemukan sebuah peti yang diyakini Elena bahwa peti tersebut adalah tempat menyimpan Transwarp Key. Namun setelah dibuka, ternyata Transwarp Key-nya nggak ada di sana. Elena hanya menemukan sebuah kode huruf maksimal mirip dengan milik Airazor. Agar tidak kehilangan jejak, Elena pun menggambarnya di tangan. Namun tiba-tiba, mereka berdua lalu memanggil Mirage dan kawan-kawan untuk meminta bantuan. Ternyata robot kecil itu hanyalah jebakan yang digunakan Scorch untuk memancing keluar para Autobots. Di sisi lain, Noah tidak sengaja membunuh robot tersebut dengan senjata yang diberikan oleh Mirage. Pada waktu yang sama, para Autobots menggiring Scorch ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Kemudian, Optimus bertarung melawan Scorch. Sementara Mirage, Wheeljack, dan RC bertarung melawan Nightbird dan Battletrap. Tak lama kemudian, Airazor muncul dan langsung membantu Optimus. Namun sayangnya, sayapnya tertembak oleh Scorch dengan menggunakan senjata Dark Energy yang bisa mempengaruhi pikirannya. Setelah menembak Airazor, Scorch sengaja membiarkan para Autobots pergi. Dia yakin bahwa Airazor tidak lama lagi akan berpihak padanya. Singkat cerita, Noah dan Elena sudah keluar dari bawah tanah dan berada di hutan. Ketika sedang menunggu para Autobots, mereka dikejutkan dengan kemunculan Optimus Primal. Tak lama kemudian, para Autobots dan Maximal datang dan mereka saling bersitegang. Untungnya, Airazor segera datang dan menghentikan mereka. Airazor lalu menjelaskan mengenai kedatangan para Autobots dan juga Noah serta Elena. Mengetahui itu, Primal berkata bahwa dia telah memindahkan Transwarp Key tersebut ke tempat yang aman. Primal lalu mengajak mereka semua untuk pergi ke suatu tempat di mana Transwarp Key itu disimpan. Tempat itu adalah desa adat yang terpencil. Ternyata, selama jutaan tahun, para Maksimal telah bekerja sama dengan suku pedalaman untuk menjaga kunci tersebut. Malam harinya, mereka menginap di desa sambil menjaga Transwarp Key. Sementara itu, Elena berkata pada Noah untuk mencari cara lain menyelamatkan bumi tanpa menghancurkan Transwarp Key. Karena bagaimanapun juga, Optimus yang merupakan pemimpin Autobots memerlukan kunci itu untuk membawa anak buahnya kembali ke Cybertron. Pagi harinya, Elena terkejut melihat Airazor yang bersikap aneh. Ternyata, pikiran Airazor mulai dikendalikan oleh Scorch. Para Autobots dan Maximal pun langsung bersiaga. Sebelum Scorch datang, Primal menitipkan Transwarp Key kepada Noah agar membawanya bersama Elena ke tempat yang aman. Sedangkan dia dan yang lainnya akan berusaha menghadapi Scorch dan anak buahnya. Sementara itu, Noah berniat untuk menghancurkan kunci itu dengan menggunakan alatnya. Namun, Optimus segera datang dan membujuknya agar tidak melakukan hal itu, karena para Autobots tidak bisa kembali ke planetnya. Karena merasa iba, akhirnya Noah pun mengurungkan niatnya.
Ketika Elena akan mengambil Transwap Key-nya, tiba-tiba Airazor muncul dan membawa Elena ke hadapan Scorch. Sementara di belakang, Primal berusaha mengejar Airazor. Sesampainya di atas bukit, Primal melihat Scorch yang sudah mendapatkan Transwap Key. Kemudian, Scorch memerintahkan Airazor untuk menyerang Primal. Di tengah pertarungan, Airazor berusaha untuk sadar, tetapi energi jahat yang ada di tubuhnya jauh lebih kuat. Alhasil, dia pun meminta Primal untuk membunuhnya. Dengan berat hati, Primal pun memenuhi permintaan terakhir Airazor. Ternyata, pertarungan tadi adalah bagian dari rencana Scorch untuk mengulur waktu supaya dia bisa mengaktifkan Transwap Key dan membangun jembatan untuk menghubungkannya dengan Unicron. Melihat jembatan itu, Optimus pun merasa bersalah kepada Noah dan seluruh umat manusia sebab kiamat akan terjadi sebentar lagi. Namun Noah tidak akan menyerah. Primal lalu berkata bahwa masih ada satu cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci sehingga menjadi kode untuk menonaktifkan Transwap Key. Untungnya, Elena sempat mencatat semua kode aksesnya, termasuk yang berada di tubuh Airazor. Primal kemudian menjelaskan rencana selanjutnya. Dia ingin Noah dan Elena masuk ke jembatan dan mematikan Transwap Key sebelum Unicron memasuki atmosfer bumi. Sementara para Autobots dan Maximal akan berusaha mengalihkan perhatian dengan menyerang Scorch dan anak buahnya. Di sisi lain, Noah dan Elena akan masuk ke jembatan melalui sebuah terowongan kecil. Agar tidak ketahuan, Mirage memutuskan untuk mengalihkan perhatian Scorch. Sementara itu, Optimus membrutal bersama Primal untuk menghabisi Battle Trap. Di waktu yang sama, Noah berhasil ditangkap oleh Scorch. Mirage pun berusaha untuk melawannya lagi. Namun sayangnya, Mirage akhirnya tumbang demi melindungi Noah. Beberapa saat kemudian, pintu portal sudah mulai terbuka yang membuat Unicron dan pasukannya mulai memasuki atmosfer bumi. Ketika bumi tak lama lagi akan musnah, tiba-tiba Noah mendengar suara radio dari tubuh Mirage. Ternyata suara itu berasal dari adiknya Chris yang berusaha menyemangati kakaknya agar tidak menyerah. Akhirnya Noah pun tersadar dan kembali bangkit. Melalui alat di pergelangan Noah, Mirage selalu memindahkan sebagian tubuhnya ke Noah sehingga membentuk setengah robot layaknya Iron Man. Bersamaan dengan itu, Optimus juga datang untuk bergabung dengan Noah melawan Scorch. Ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba Transwap Key mengeluarkan energon yang sangat besar. Berkat hal itu, Bumblebee pun akhirnya bisa hidup kembali. Kemudian, Bumblebee segera bergabung ke medan perang untuk membantu teman-temannya. Bumblebee dengan mudah berhasil mengalahkan Nightbird dalam pertarungan di udara. Sementara itu, Elena akhirnya berhasil sampai di atas jembatan. Kemudian, dia pun segera membuka buku kodenya untuk mematikan Transwap Key. Ketika Elena berhasil memasukkan kodenya, tiba-tiba Scorch menghancurkan panelnya yang membuat usaha Elena sia-sia. Optimus yang sangat marah lalu menghancurkan Scorch dengan mencabut kelapanya. Karena nggak ada cara lain, akhirnya Optimus pun memutuskan untuk menghancurkan Transwap Key dan menyuruh yang lain untuk segera pergi dari sana. Ketika Optimus menghancurkan Transwap Key, seketika itu juga terjadi ledakan dan mesin portal hancur, sehingga menarik Unicron serta pasukannya keluar dari atmosfer bumi. Optimus yang hampir ikut tertarik, untungnya berhasil diselamatkan oleh Noah dan Primal. Kemudian mereka pun segera pergi dan berhasil selamat. Berkat kerjasama para Autobots, Maximal, dan manusia, akhirnya dunia bisa diselamatkan dari kiamat. Namun, meskipun bumi selamat, para Autobots harus rela tinggal di bumi lebih lama lagi. Karena tanpa Transwap Key, mereka tidak akan bisa kembali ke Cybertron. Namun yang terpenting adalah mereka tidak berjuang sendirian.
Beberapa waktu kemudian, Noah mendapat panggilan interview kerja di sebuah gudang ekspedisi. Sebelum diwawancara, Noah sempat melihat Elena yang kini menjadi arkeolog terkenal di TV. Dia pun merasa bangga dan senang. Tak lama kemudian, Noah diwawancara oleh seorang pria bernama Agent Burke. Burke berkata bahwa dia tahu tentang misi Noah, Elena, dan para Autobots di Peru. Dia lalu mengajak Noah untuk bergabung dengan organisasi rahasia milik pemerintah. Selain itu, Burke juga akan menanggung biaya pengobatan adiknya Noah di seluruh rumah sakit manapun. Kemudian, Noah melihat Burke pergi ke ruangan rahasia yang penuh dengan teknologi canggih. Noah lalu melihat kartu nama yang diberikan Burke dan mengetahui nama organisasinya, yaitu G.I. Joe. Di adegan pasca kredit, terlihat Noah yang membawa Mirage ke bengkel milik Rick. Rick berkata bahwa mobil Noah sudah rusak parah dan nggak bisa diperbaiki. Sampai akhirnya, Noah memanggil nama Mirage yang membuat Mirage berubah menjadi robot. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Transformers Rise of the Beasts ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.